Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu lagi dengan saya Khalid Basalamah di acara kita Corona dan Solusinya dalam Islam. Dan tentu kita tidak sekedar membahas masalah Corona saja, tapi kita sedang membahas bagaimana seorang muslim menghadapi wabah, masalah dalam hidupnya, baik itu secara fisik ataupun secara mental, secara kejiwaan, ya. Karena memang Islam memberikan solusi dalam masalah itu. Kasus sekarang misalnya mewabahnya virus corona, dan mungkin ada Allahu alam cobaan-cobaan apa yang akan datang, kita tidak tahu, tapi Islam sudah memberikan kepada kita perangkat-perangkat. Seperti kita akan berhadapan sama musuh, Islam sudah menyiapkan untuk kita senjata untuk menghadapinya. Nah, yang pertama tentu kita akan selalu ulangi adalah taubat, istighfar, ya, kemudian berzikir, berdoa kepada Allah SWT, salat, kemudian juga melakukan ibadah-ibadah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang waktu yang paling tepat mendekat diri adalah sekarang. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban yang sangat dekat dengan Ramadan, dan Ramadan adalah bulan kita tahu sebulan penuh kita disuruh beribadah. Ini kesempatan emas untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya tentunya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar suara guntur yang keras di masa beliau. Kemudian ternyata beliau mengatakan kepada orang di sekitarnya, ini sungguh peringatan yang sangat tegas dari Tuhan Allah di atas langit sana kepada penduduk bumi atas pelanggaran mereka. Apalagi kalau sudah mewabah seperti ini, ya. Kalau suara guntur saya sudah cukup menjadikan beliau menyuruh kita bermuhasabah, apalagi kalau sudah wabah seperti ini. Yang kedua adalah isolasi diri, kita mengikuti instruksi pemerintah, instruksi para ulama tentang masalah hati-hati. Jangan sampai kita malah menjadi penyebar ataupun kita terkena penyakit tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan. Dan inti juga dari bahasan yang kita bahas adalah yang ketiga, solusinya adalah makanan dan minuman sehat yang sudah dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan insya Allah teman-teman sekalian, kita tentu akan terus membahas apa yang Allah SWT mudahkan buat kita. Bersama kita Akh Ridho, jazakallah khair do. Hari ini insya Allah kita akan bahas 3 bahasan kita tentang masalah seledri air, ya. Seledri air, ini kurang lebih contoh seledrinya. Di pasar kita tentu ya cukup banyak ini, ya. Biasa yang saya lihat ini daunnya diambil dicampur sop biasanya, ya. Kalau cuma daunnya saja seperti ini, ya. Seledri air. Kemudian juga kita akan membahas insyaallah hulbah, biji hulbah, ya. Seperti ini bijinya. Nanti juga kita akan sebutkan insyaallah keutamaan dan juga pengelolaannya, ya, manfaatnya. Kemudian juga ada safarjal. Hanya saya safarjal ini teman-teman sekalian, saya coba telusuri lebih jauh tentang masalah bentuknya, dan saya temukan dia berada di antara 2 jenis buah kalau di Indonesia, ya. Ada buah pir yang seperti ini, ya, quince, ya, dalam bahasa Inggris mungkin, dan juga ada yang menerjemahkannya dengan jambu biji, ya, atau jambu kristal kalau kita di Indonesia. Maka ini salah satu dari 2 insya Allah. Yang penting kita akan sebutkan nanti tentang masalah keutamaannya. Saya melihat sih pribadi dari gambar agak mirip saja, tapi Allahu alam apakah dia ini atau bukan gitu. Jadi insya Allah kita akan bahas 3 ini tuh. Masalah seledri air, kalau dalam hadis disebutkan dia menjadi kesembuhan bersama dengan kurma. Jadi gimana caranya antum coba membantu teman-teman kita di rumah untuk bisa mengelola ini, insya Allah contoh. Kemudian ada biji hulbah. Kemudian juga ada buah pir, atau nanti mungkin juga kalau sempat insya Allah disiapkan teman-teman tim sebentar, saya lagi minta jambu kristal. Ya, bagaimana antum mungkin kelola sedemikian rupa untuk bisa berbagi sama teman-teman tentunya. Sebagai bentuk kreasi saja. Ya, jazakallah khair. Ya. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu insya Allah nanti Akh Ridho mempersiapkan apa yang beliau bisa buat untuk kita, kita akan coba membahas dulu. Dan kita akan mulai dengan seledri air, ya, yang sudah umum di pasar-pasar kita tentunya insya Allah tidak asing lagi. Kita coba membahasnya
Baru kemudian kita akan pindah ke biji hulbah dan kemudian kita akan masuk ke safarjal. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau At-Tibbun Nabawi di halaman 394 poin ke-23 masalah huruf atau kres ya atau seledri air. Beranjak daripada perkataan beliau, Abu Hanifah Ad-Dinawari menyatakan huruf adalah sejenis biji yang digunakan sebagai obat, sejenis dengan seledri darat yang diberitakan oleh Nabi SAW. Tanaman ini disebut dengan huruf. Sebagian kalangan awam menyebutnya dengan biji rasyad. Abu Ubaidah menyatakan namanya adalah thifa atau huruf. Disebutkan ada footnote nomor 481 ya. Kalau dia atau 480 tepatnya footnote-nya ya, sejenis tumbuhan rumput yang langsung dimakan pohonnya. Nah, jadi kita bisa makan langsung ya. Disebut juga dengan biji rasyad dalam bahasa Arab, dimakan untuk memproduksi air liur, berkhasiat melawan angin dan memperkuat kekuatan biologis atau seksual. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kami tegaskan hadis yang diisyaratkan di situ adalah hadis Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dua makanan yang mengandung kesembuhan, seledri air dan kurma. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masalah seledri ini energinya ada dalam suhu panas dan kering pada tingkat ketiga. Sifatnya bisa menghangatkan dan memperlembut perut serta mengusir cacing dan kuman penyebab kebotakan. Bahkan juga mengempeskan radang lever dan limpa, meningkatkan gairah seksual, menghilangkan kudis berdana dan impetigo atau impetigo ya. Kalau dijadikan pembalut dicampur dengan madu bisa mengempeskan, dan bila dimasak bersama dengan inai akan bisa menghilangkan kotoran di dada. Ya, bila dimasak dengan inai ya, berarti dengan daun ini henna ya. Jadi ini sama ini digabungin daunnya. Mungkin teman-teman bisa berkreasi di rumah membuat sayur ya. Sayur dari seledri air digabung sama inai. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan bila ya, dimasak dengan inai akan bisa menghilangkan kotoran di dada. Bila diminum bisa berkhasiat melawan bisa atau racun serangga dan luka akibat gigitannya. Jadi direbus, dijadikan seperti sop, kemudian dimakan. Airnya pun itu hasil daripada serapan kedua daun yang baik ini, seledri air dengan henai atau inai atau henna dalam bahasa Arab ya. Itu akan bisa membersihkan kotoran di dada. Ya mungkin seperti orang sering sesak nafas, ada lendir ya dan segala macam ini, sering batuk-batuk yang berkepanjangan, ini termasuk. Dan juga bisa melawan segala jenis racun, terutama berhubungan dengan racun serangga dan luka akibat gigitannya. Bila dibakar dan asapnya dihembuskan, bisa mengusir serangga. Jadi dia juga bisa mengusir nyamuk dan yang sejenisnya. Dan menjaga rambut agar tidak rontok. Ya. Bila dicampur dengan tepung gandum bersama cuka, lalu dibalutkan berkhasiat mengobati sakit pinggang serta mengempeskan radang. Ya, jadi dia dibalut, dicampur dengan cuka, ya, dan juga tepung gandum. Ya, mungkin seperti ini kemarin ya, talbina. Digabung semuanya, maka itu diminum, dikonsumsi ataupun ditempel dari luar, maka bisa mengobati sakit pinggang. Bila digunakan untuk membalut dicampur dengan air, bisa mematangkan bisul, bisa menghilangkan pegal-pegal di sekujur tubuh, menambah stamina, menambah nafsu makan, berkhasiat mengatasi asma, sesak nafas, dan kelainan limpa. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan kita, masalah dada, nafas dan segala macamnya.
membersihkan paru-paru dan melancarkan buang air. Berkhasiat juga mengobati obat atau encok ya, atau sakit pinggang, penyakit di belakang pinggul. Bisa juga mengeluarkan ampas tubuh bila diminum atau disuntikan ke tubuh, membersihkan dada dan paru-paru dari dahak dan cairan lengket. Jadi intinya dia lebih banyak ke masalah dada ya. Dia bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dada. Bila diminum tepungnya, kira-kira 5 sendok dicampur dengan air panas, bisa memudahkan buang air besar, mengusir angin, mengobati sejenis sembelit atau usus terlipat atau berlipat yang disebabkan hawa dingin. Bila ditumbuk dan diminum berkhasiat mengatasi kusta. Nah, jadi sampai pada tingkat bisa mengobati juga kulit dari luar ya. Kalau dioleskan ke panu putih setelah dicampur cuka, bisa menyembuhkannya. Jadi ini dicampur sama cuka ya. Berkhasiat juga mengatasi pusing-pusing akibat hawa dingin atau pilek. Kalau disangrai atau digoreng dan belum tanpa minyak ya, dan diminum, bisa menghentikan mencret. Maksudnya dia disangrai dulu, kemudian dicelupin di air, airnya diminum. Bila bisa menghentikan mencret, terutama sekali bila tanpa ditumbuk. Ya. Karena sifatnya yang lengket ketika digoreng tanpa minyak. Kalau airnya digunakan untuk mencuci kepala, bisa membersihkannya dari kotoran dan segala yang lengket. Kata Ibnu Qayyim, Galenius menegaskan energinya mirip dengan biji mastrat. Ya. Energinya, jadi biji mastrat yang kemarin ya, yang sempat kita bahas, biji mastrat ya. Jadi tentu teman-teman tidak asing, bisa didapat di banyak. Kalau di Jakarta mudah ya, saya tidak tahu kalau di daerah, tapi insya Allah mudah didapatkan. Energinya mirip dengan biji mastrat, oleh sebab itu biasa digunakan sebagai param kocok mengobati sakit pinggang, sakit kepala, dan segala penyakit yang membutuhkan obat penghangat. Terkadang juga dicampurkan dengan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati asma melalui sebuah cara populer, yakni realitas bahwa bahan ini memang mampu menghilangkan berbagai kotoran berat secara amat kuat. Seperti halnya biji mastrat, karena memang mirip dalam segala hal. Jadi itu tentang seledri air sekali lagi ya, yang Nabi SAW sebutkan akan menjadi obat ya. Di sini juga tentu ada seseorang yang meneliti buku Ibnu Qayyim rahimahullah dan coba memberikan penjelasan tentang masalah hadis tadi ya, tentang dua makanan yang mengandung kesembuhan, seledri air dan kurma. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau mengatakan dalam sanadnya sebenarnya hadis ini ada perawi bernama Razin, dan ia perawi yang di sini lemah ya. Dikeluarkan oleh Ibnu As-Sinni dan Abu Nuaim dengan sanad yang lemah juga dari Abu Hurairah. Hendaklah kalian mengkonsumsi thifa, karena tanaman itu mengandung obat dari segala penyakit ya. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengangkat hadis ini ya, karena memang melihat bahwasanya ini adalah untuk pengobatan. Dia tidak ada tujuannya kepada masalah akidah ya. Dan kelemahannya juga bukan kelemahan yang dianggap pendusta misalnya, atau seseorang itu tertolak ya. Dia dianggap lemah di sini, yang hadisnya masih bisa digunakan selama tidak ada hadis yang kuat yang membantahnya atau yang memerintahkan berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sementara biji hulba sendiri ya, atau penugrek ya, dalam bahasa istilah ilmiahnya Fenugreek ya. Fenugreek diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah menjenguk ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di Mekah. Beliau berkata, panggilkan tabib, panggilkan seorang dokter, kata Nabi SAW. Dipanggillah Al-Harith bin Kaida. Ia memeriksa Sa'ad lalu berkata, tidak apa-apa, ambilkan saja fariqah, yakni fenugreek tadi ya, atau hulbah, dicampur dengan kurma ajwa yang masak, lalu dimasak dan dibuat gulai ya. Jadi ini dibuat gulai dengan kurma ajwa. Makanan itu pun
segera dibuat dan diberikan kepadanya hingga sembuh. Jadi perlu kita ketahui ya, ini hadis-hadis yang sahih menjelaskan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakitnya sangat keras, kronis ya. Kalau kita gambarkan di zaman sekarang, mungkin karena keterbatasan pengobatan pada saat itu, dan memang beliau sendiri pikir dirinya akan meninggal dunia. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya orang kaya. Kalau saya meninggal, boleh enggak saya wasiatkan harta saya? Ya, pada saat itu kalau tidak salah 2/3-nya. Kata Nabi SAW banyak sekali. Setengahnya, kata Nabi SAW masih banyak. Kata dia sepertiganya. Ya, maka kata Nabi SAW sepertiga dan sepertiga juga masih banyak. Dan dari sini juga keluar hadis tentang bolehnya orang ya, mewasiatkan sepertiga hartanya. Dalam riwayat yang lain, kata baginda Nabi SAW, Allah telah menjadikan tambahan pahala buat kalian dengan wasiat sepertiga harta kalian. Artinya, kalau misalnya seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan 900 juta uang misalnya, dia masih bisa mewasiatkan sepertiganya, dia 300 juta misalnya untuk masjid, untuk pesantren, untuk kegiatan-kegiatan sosial dia, seperti itulah ya. Jadi hadis ini yang menyebutkan itu. Tapi subhanallah, dengan hikmah Allah SWT, Allah Maha Penyembuh dan memang ajalnya saat belum datang. Juga salah satu ikhtiarnya adalah menggabungkan antara antara hulbah dengan kurma. Ya, apalagi di sini kurma ajwa ya. Ini yang dianjurkan untuk disatukan dan dikonsumsi. Ya, di sini tidak disebutkan tentang masalah jenis penyakit Sa'ad radhiyallahu anhu, tapi yang jelas riwayat yang tadi saya bilang, dia terlihat ya sudah kronis ya, karena dia sudah sampai ingin mewasiatkan hartanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sub bab nomor 24 ya, hulba atau fenugreek ya. Dan kemudian beliau mengangkat tentang riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diobati oleh dokter Mekah waktu itu, atau tabib yang bernama Al-Harith bin Kalda. Ya, tadi mungkin saya keliru baca, bukan Kaidah tapi Kalda. Ya. Dan dia memberikan obat ya, fenugreek ini atau hulba dicampur dengan kurma ajwa lalu dimasak sehingga menjadi seperti gulai, kemudian dikonsumsikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, energi hulba bersifat panas pada tingkat kedua dan kering pada tingkatan pertama. Bila digodok dengan air, bisa menghaluskan tenggorokan, dada, dan perut. Bisa juga meredakan batuk dan radang tenggorokan, serta asma dan sesak nafas. Jadi mirip tadi dengan seledri air itu ya. Lebih banyak membersihkan dada, tapi di sini ada tambahan, dia juga bisa meredakan batuk dan juga radang tenggorokan. Di samping juga menambah stamina. Cocok untuk mengusir angin, dahak, dan ambeien. Bisa juga membantu keluarnya enzim yang terdapat pada usus, mengencirkan dahak lengket pada dada. Bisa juga mengatasi penyakit bronkus dan paru-paru. Bisa diminum kira-kira 5 sendok dicampur dengan gula batu. Bisa melancarkan haid. Bila dimasak dan digunakan mencuci rambut, bisa mengkeritingkan rambut sekaligus menghilangkan ketombe. Ya. Tepungnya bila dicampurkan dengan natron dan cuka lalu dibalutkan, bisa mengempeskan radang limpa. Bisa juga digunakan untuk berendam oleh seorang wanita bila terlebih dahulu direbus untuk mengatasi sakit rahim yang bengkak. Bila digunakan untuk mengompres tumor, berkhasiat mengobati dan mengempeskannya. Bila diminum airnya, berkhasiat menghilangkan sakit perut karena masuk angin. Bahkan bisa melicinkan usus dan membersihkan sisa-sisa kotorannya. Kalau disantap setelah direbus, dicampur kurma, madu, dan buah tin, lalu langsung dikunyah dan ditelan, bisa menghilangkan dahak lengket di bagian dada dan lambung. Jadi gabungan antara herbal-herbal yang sudah kita sebutkan ya. Jadi Ibnu Qayyim menggabungkan antara buah ini kalau dicampur dengan kurma, madu, dan buah tin. Jadi 4 bahan. Hulba ya. Kemudian madu ya. Sudah kita taruh di wadah seperti ini madunya ya. Kemudian kurma ya. Dan juga tin ya.
Jadi 4 ini yang digabung. Antara hulba, kurma, tin, dan juga madu. Ya. Ibnu Qayyim memastikan kalau disantap setelah direbus dicampur kurma, madu dan buah tin, lalu langsung dikunyah dan ditelan bisa menghilangkan dahak, lengket di bagian dada dan lambung. Bahkan bisa mengatasi batuk berkepanjangan. Berkhasiat mengatasi sakit pinggang dan melapangkan perut. Bila dibalurkan di atas kuku yang retak-retak akan bisa memulihkannya. Jadi penggunaan kuku-kuku yang rusak ya, bisa dipulihkan dengan itu. Minyaknya juga berkhasiat menghilangkan pecah-pecah pada kulit akibat hawa dingin. Bila dicampur dengan lilin, khasiatnya masih jauh lebih banyak lagi ya. Maksudnya bisa kalau dicampur dengan lilin bisa menghilangkan. Jadi lilin diambil dicampur dengan hulba, digosokkan di kaki, di tumit ya, yang pecah-pecah karena udara dingin itu bisa mengatasinya ya. Khasiatnya masih jauh lebih banyak kata beliau dari yang kami sebutkan ini. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Abdurrahman bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Istashfu bil hulba." Berobatlah dengan menggunakan hulba. Kalangan medis menandaskan kalau manusia mengetahui khasiatnya, pasti mereka membelinya meski dengan harga emas. Ya, jadi hulba ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan juga membahas pada kesempatan ini safarjal ya, dalam bahasa Arab, quince dalam bahasa Inggris ya. Terjemahan di dalam banyak data-data kita, saya coba buka di internet, saya temukan ternyata terjemahannya lebih kepada jambu biji ya. Tapi kalau kita lihat foto yang sebenarnya, saya sudah cukup banyak membuka dan searching, ternyata dia bukan jambu, ya, tapi mirip dan lebih mirip dengan buah pir ya, yang buah pir yang model seperti ini, yang hijau ya, karena bentuk gelembung-gelembungnya ya, dan bentuk yang bagian dalamnya juga. Tetapi saya juga tidak bisa memastikan 100% kalau dia pir ya, karena memang sepertinya buah ini lebih dekat kepada dua jenis buah ini, jambu dan juga pir ya. Jadi saya belum bisa mendatangkan khusus masalah ini ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, terjemahannya rata-rata diterjemahkan dengan jambu biji. Saya melihat mungkin di antara dua buah ini ya. Jadi kita bisa konsumsi jambu bijinya atau bisa dikatakan jambu kristal di Indonesia. Ya, kalau kami juga pernah di Sulawesi Selatan ya, saya tak ingat itu dibahasakan dengan jambu Bangkok ya, seperti itu. Karena dia juga besar, seperti ini berwarna hijau ya. Mirip seperti ini. Jadi mungkin di antara keduanya ini. Ibnu Qayyim mengangkat di sub judul nomor 40, di halaman 418 ya. Tentang safarjar atau quince atau sejenis jambu biji atau yang buah yang berbiji. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam sunannya dari hadits Ismail bin Muhammad At-Talhi dari Shu'aib bin Hajib dari Abu Sa'id dari Abdul Malik Az-Zubairi dari Talha bin Ubaidillah bahwa ia menceritakan, aku pernah menemui Rasulullah SAW. Saat itu di tangan beliau terdapat buah quince ini atau buah ini ya, pir atau jambu tadi. Lalu beliau berkata, perhatikan hai Talha, buah itu dapat menguatkan hati. Diriwayatkan oleh An-Nasai melalui jalur lain bahwa si perawi menceritakan, aku pernah menemui Nabi SAW. Saat itu beliau sedang bersama beberapa orang sahabat beliau dan di tangan beliau terdapat buah ya, safarjal, dan beliau menghirupnya atau memakannya ya. Saat aku duduk di sisi beliau, beliau menyodorkan buah itu kepadaku sambil berkata, perhatikanlah wahai Abi Dzar, sesungguhnya buah ini dapat menguatkan hati, menenteramkan jiwa dan menghilangkan penyakit dada. Nah, jadi setelah saya telusuri kenapa saya gabungkan ketiga ya, ciptaan Allah yang mulia ini, seledri air sendiri, kemudian hulba ya,
dan juga kurang lebih safarjal atau pir ataupun jambu ya kristal, karena ada satu penyatuan di sini, yaitu semuanya mengobati dada. Ya, bahkan sesuatu yang kronis pun di dada, dari asma, dari lendir dan segala macam, dahak, batuk, ini bisa terobati. Ya, seperti itulah. Lalu Nabi SAW mengatakan, perhatikan wahai Abi Dzar, sungguhnya buah ini dapat menguatkan hati, menenteramkan jiwa dan menghilangkan penyakit dada. Jadi subhanallah, bukan hanya sekedar memberikan manfaat, ya, menghilangkan penyakit, tapi secara jiwa pun menenteramkan jiwa di sini. Artinya orang ada pengaruhnya menenangkan pikiran, menenangkan hati seseorang. Dan telah diriwayatkan beberapa hadis yang berkenaan dengan buah safarjal, tapi riwayat-riwayat tersebut banyak tidak sahih. Hadis-hadis di atas ya sebagai contohnya saja. Ya, artinya ada penyebutan tentang masalah ini yang boleh diterima, tapi banyak yang lainnya tidak diterima oleh para ulama hadis. Tapi ini ada sebagian yang bisa diterima. Lalu kata beliau, safarjal bersifat dingin dan kering. Sifat itu bisa berbeda-beda tergantung rasa dari jenisnya. Kesemuanya bersifat dingin menyerap, baik untuk lambung. Safarjal yang manis akan agak kurang dingin dan kurang kering, cenderung lebih stabil. Jenis yang masam lebih menggigit, lebih kering dan lebih dingin. Namun masing-masing dapat menghilangkan dahaga, menghilangkan mual, memperlancar air seni, memadatkan kotoran, mengobati luka usus, memberhentikan pendarahan dan sejenisnya. Bermanfaat menghilangkan rasa mual, di samping juga mencegah naiknya uap tubuh bila dikonsumsi sesudah makan. Bila batang dan daunnya dicuci, akan berkhasiat seperti daun stroberi. Bila dikonsumsi setelah makan, bisa mengeraskan kotoran. Namun bila dikonsumsi sesudah makan, bisa memperlunak kotoran dan mempermudah pencernaan terhadap makanan berat. Namun bila dimakan terlalu banyak, membahayakan saraf, bisa menyebabkan mencret, bisa juga memberhentikan produksi empedu berlebih dalam lambung. Kalau dipanggang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa lebih halus dan lebih ringan. Kalau bagian tengahnya dibolongi dan dibuang bijinya, lalu di bagian yang berlubang dimasukkan madu sehingga berbentuk menjadi adonan, lalu menjadi abu panas, akan amat berkhasiat sekali. Yang terbaik adalah apabila dimakan setelah dipanggang atau dimasak dengan madu. Bijinya bermanfaat untuk mengobati ganjalan di tenggorokan, bahkan juga kelainan bronkus, serta berbagai penyakit lainnya. Misalnya, bila minyaknya bisa mencegah keringat berlebih dan memperkuat lambung. Selai dari buah ini amat berguna memperkuat lambung dan lever, serta menguatkan jantung dan menenteramkan jiwa. Arti menguatkan hati dalam hadis, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di atas, ya, adalah menenteramkan hati. Menguatkan hati artinya menenteramkan hati. Ada juga yang berpendapat membuka dan melapangkan hati, seperti air yang meluas dan semakin menjadi banyak. Penutup hati bisa disetarakan dengan mendung di langit. Abu Ubaid menandaskan arti dari tahha adalah penutup dan sesuatu yang berat. Dalam bahasa Arab diungkapkan juga artinya di langit tidak ada talkh atau tidak ada awan dan kegelapan. Artinya sebagai penutup tentunya tadi, ya, bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah berusaha menjelaskan kepada kita tentang manfaat-manfaat daripada buah yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, bahasan yang kita bahas pada kesempatan ini, tiga hal yang insya Allah bermanfaat ya, dalam kehidupan kita juga, dan kita coba mengorek kembali kepada apa yang telah ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tafadhal. Ya, pelan-pelan saja. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Muat kita muat ya, bismillah ya. Insya Allah muat biidznillah. Sebentar. Mana aja? Kita pindahin dulu.
Yang mana panas, mana dingin ini? Ini dingin. Ini dingin ya? Ini panas tak? Taib, ini panas. Panas juga. Ini panas juga, taib. Taib. Ada 5 macam ya? Taib, Dok, kita mulai dengan minuman dingin dulu. Yang ini? Itu seledri air sama kurma ajwa tak? Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini ada akhrido taro seledrinya sama kurma ajwa. Untuk menggambarkan kalau di sini sebenarnya campurannya ada ini. Cuma 2 ini antum gabungin atau ada yang lain? Madu. Sama madu. Oke. Bisa teman-teman di rumah tahu ini kira-kira berapa kurmanya, kadar seledrinya berapa lembar gitu ya. Ini ada font. Kalau kurma ini anak tetap pada patokan anak kalau kurma 7 butir. Oke, berarti kurma 7 butir untuk menjalankan hadis Nabi SAW. Terus? Seledrinya kira-kira 1 batang itu tak? Kalau ini kan terlalu, anak ambil agak ke bawahan sedikit gitu ininya. Jadi 1 batang ini, misal. Iya. Utuh ini. Enggak. Anak sisain sedikit. Gitu. Berarti di sininya ya? Iya. Seperti ini. Iya. Sama daunnya. Sama daunnya. Berarti teman-teman bisa dilihat ya, kalau akhrido buat jus 1 gelas ini, 1 tangkai ini sampai kurang lebih sebelum di bawah ya. Ya, ini diambil. Tapi dicuci bersih sebelumnya tak? Oh iya, oke. Dicuci bersih dulu tentunya. Insya Allah Corona sudah mengajarkan untuk selalu nyuci ini. Ya. Baik, ini jadi kurma 7 butir, seledrinya kurang lebih 1 batang. Ya. Terus kemudian madunya? Madunya 1 sendok setengah makan. Oh, jadi 1,5 sendok makan. Iya. Oke. Terus di blender ya? Nah. Oke, baik. Ini contoh seledri campur kurma. Kalau ini? Kalau ini tak apa? Jam Pir, enggak. Yang sebelah ini nih. hulba. Nah, ada. Ini. Jambu. Jambu. Oke. Ini jambu yang dikelola ya, menjadi jus. Apa saja? Jambunya berapa banyak? Jambunya setengah itu, setengah butir. Jadi setengah ini, setengah buah. Ya. Oke. Saya Bijinya semua masuk ya? masuk semua. Oke. Saya kasih madu juga 2 sendok makan. Oh, 2 sendok makan madu di 1 gelas ini. 1 gelas. Sama setengah jambu. Nah, Terus? saya mix pakai garnish pistachio. Ini di atasnya pistacio. Iya. Tolong ikhwah ini, Dimas, dia ada pistacio di atasnya. Nah, ini sudah tercampur soalnya. Baik, jadi ini jambu setengah sama madu 2 sendok sama sedikit pistacio ya. Garnish sebenarnya. Oke. Ini 2 jenis minuman dingin ya. Ya. Kemudian yang panasnya ini apa nih? Itu hulba tak? Hulba. Nah. Berarti ini tadi hulba ya. Baik. Ini dikelola seperti apa, Dok? Seperti berapa banyak kira-kira? 1 sendok teh. 1 sendok teh. Teh. Ya. Kita rebus dengan ukuran 1 gelas liter karena masya Allah ini ada rasa pahitnya. Jadi Ini direbus ya dengan air biasa. dengan air biasa sampai mendidih sampai ini empuk gitu hulbanya. Oh, dia membesar nggak? Membesar dan warnanya seperti ini kayak rebusan jahe juga hampir sama masya Allah. Oh, jadi seperti ini dia. Oke. Ya, coklat. Oke, kita ulangi ya. 1 sendok teh direbus, gitu kan? Sampai mendidih. Kadar airnya sebanyak apa? Kadar airnya kita usahakan buat 1 gelas. Jadi kita Oh, berarti sudah kadarnya seperti ini teman-teman ya. Terus kemudian? direbus sampai mendidih sampai dia hulbanya empuk dan mengeluarkan wanginya. Wangi hulba dan ini pahit tak. Jadi kita harus keluarkan bijinya yang sudah. Oh, jadi setelah rebus, airnya aja diambil. Nah. Ininya sudah tidak dipakai lagi biji hulbanya. Kemudian inilah airnya dia. Ya, itu air rebusannya dia. Dan kita campur madu tak. Madunya berapa banyak? Itu 2 sendok makan juga. Oke, 2 sendok makan. Saya ulangi kembali. Jadi 1 sendok teh, teman-teman sekalian, hulba. Ini direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, kadar airnya tentu diperkirakan bisa jadi 1 gelas ya. Ya. Setelah itu, bijinya dibuang yang sudah direbus ini hulba. Airnya dicampur madu lagi 2 sendok makan. Ya. Terus ada lemon ini.
Lemon sebenarnya lebih ke garnish, anak. Oh, ke garnisnya. Biar nggak terlalu pahit kalau itu. Tapi ini sudah hilang rasa pahitnya ya, karena Sudah, ada insya madu. Allah sudah. Sudah ada madu. Yang untuk menghilangkan rasa pahitnya tadi apa? Ya kita harus campur madu yang apa? Madu dan irisan lemon itu insya Allah bisa menghilangkan pahit. Oke, baik. Saya mohon maaf, saya nggak coba teman-teman karena saya lagi puasa hari ini. Kalau yang ini, apa ini dok? Ini lagi. Hulba Coba juga. Dimas ini hulba juga, Ya, minuman panas ya. Iya, saya Warnanya lebih ke kuning. saya kolaborasikan sama susu, madu. Ini isinya susu. Susu, madu dan hulba. Ya. Ya, ini dihidangkan panas teman-teman sekalian ini. Jadi ini terasa masih panas ya. Dia susunya apa ini? Pakai susu cair. Cair saya pakai susu cair. Oke. Untuk satu poci begini bisa berapa gelas seperti ini? 30 mili saya pakai. Itunya susunya. Bisa berapa gelas gini? Itu buat 4 bisa. Oh 4 gelas, oke. Bisa 4 gelas seperti ini ya. Jadi tujuannya juga teman-teman Anda kalau pakai cangkir, saran saya coba pakai cangkir yang kecil seperti ini. Ini banyak sekali dijual sebenarnya. Jadi Anda selalu minum dalam kondisi dia hangat. Sehingga kalau habis bisa tinggal tambah lagi. Dibandingkan harus gelas besar, lama juga dia dinginnya dan juga nanti kalau sudah dingin sekaligus dia dingin ke bawah dan ini mungkin mengurangi suhu panas yang semestinya atau hangat yang masuk ke dalam tubuh ya. Oke, ini campurannya susu, terus hulba. Hulba berapa banyak? Hulba 1 sendok juga tadi tuh. Sama kayak tadi. Ya. Jadi sama 1 sendok. Teh direbus sampai matang, airnya. Airnya Hulba dibuang dulu ya tadi. dibuang. Tapi kalau ini ini anak ambil beberapa butir hulba, anak tumbuk disatuin. Jadi digodok lagi sama susu cair. Berarti sebentar dulu, berarti 2 sendok dong hulba. Enggak. 1 sendok air tadi direbus? Jadi kalau hulbahnya udah disaring nih, jadi enggak dibuang semuanya, kita ambil beberapa. Oke. Baik, saya ulangi teman-teman sekalian. Jadi Akhri itu Zahullah Khair buatin 1 sendok hulba begini seperti tadi waktu buat ini, direbus sampai mendidih. Ini sebagiannya diambil. Kalau tadi kan yang ini dibuang semua ampasnya ya. Kalau ini bagian terus ditumbuk dicampur lagi ke dalam sini. Jadi ini pakai air hulba kayak ini mirip. Tapi cuma ditambah susu ya. Terus apa lagi? Madu. Madunya berapa? Madunya 2,5 sendok itu pakai. 2 sendok setengah karena lebih besar ya. Karena lebih besar dan ada pahitnya agak lebih dia tuh. Karena ada butirannya. Ada yang lain? Ada campuran jahe atau apa? Itu aja ya. Rasanya ke pedas atau? Sebenarnya ini kayak jamu-jamuan di kita lebih pahit dan manis dan apa ya? Pokoknya banyak rasa di sini tuh. Masya Allah. Kalau antum bisa cobain Bro. Iya. Ana masih puasa soalnya. Tapi insya Allah nanti kalau buka puasa sebentar. Oke, yang keempat ini? Ini anak olah. Maaf, ini yang kelima berarti. Ini sop ya? Ya, sup. Dan bener pure air dari seledri. Jadi rebusan seledri air, kita campur dengan daging. Iya, di dalamnya ini potongan apa? Ayam atau daging ini? Itu daging, Pak. Daging apa? Kambing? Daging kambing. Oke, daging kambing. Jadi di sini ada tomat, ada sayur-sayuran banyak ya. Iya. Kentang nggak ada ya? Kentang enggak. Wortel, Tulang. ya, buncis. Ya mungkin ini teman-teman ibu-ibu sudah tahu lah di rumah ini ya. Tapi potongan-potongan dagingnya juga cukup banyak. Lalu ada seledrinya. Oke, kuahnya ini berarti seledrinya direbus gitu? Seledri saya blend sedikit, saya rebus. Jadinya agak-agak hijau dia. Oke, untuk membuat 1 mangkok sup seledri seperti ini, kira-kira berapa banyak seledri yang dibutuhin? Seledri saya pakai 1 batang, Tad. Kalau ini kan 1 batang utuh? Ya, 1 batang utuh. 1 batang. Dan batangnya saya chop kecil-kecil, saya tumbuk dan saya rebus. Itu jadinya begini. Oke, berarti 1 begini ya, diambil. Ya, kemudian setelah direbus, kalau sudah direbus ini sudah matang jadi sup ini. Ya. Ini tadi bawahnya dipotong lagi, dipotong-potong, lalu Direbus juga. direbus lagi, baru dimasukkan dalam sini. Masukkan lagi. Oke. Kemudian yang lain, kira-kira potongan dagingnya berapa banyak? Potongan dagingnya itu sekitar 50 gram saya pakai. 50 gram ya. Ukurannya Itu. Kalau itu kan selera, kalau mau banyak kontol nggak apa-apa. Ada campuran bumbu lain nggak? Kita pakai bumbu lada putih. Berapa banyak lada putihnya? Nah, lada putih setengah sendok makan. Setengah sendok teh. Oh, setengah sendok teh. Dan sama jintan, udah itu aja tuh. Jintan apa? Hitam? Jintan, kita punya jintan bubuk yang
Jintan putih kalau di. Oke, sekarang kita mau teman-teman tahu di rumah nih, ini komposisinya apa saja nih. Jadi seledri satu batang, ya kan direbus. Ini murni airnya dia. Kemudian bagian bawahnya dipotong-potong, dicemplungin di sini juga, dicampur. Terus kemudian ada potongan sayur-sayuran. Nah, untuk menambah bumbunya juga di sini ada tadi lada putih setengah sendok teh. Kemudian habis itu Jintan seperempat, ya, sendok teh, dan garam. Udah, itu cukup. Garam kira-kira berapa banyak? Kalau garam sih, kalau menurut Ana sih Selera. bukan selera sih. Kalau Nanti berarti coba di rumah ya. nah, ya. Ya, jadi ini kelihatannya memang airnya pun warna hijau teman-teman sekalian. Jadi memang menggambarkan dia adalah seledri yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan bisa menambah tambahan informasi buat teman-teman di rumah, terutama ibu-ibu mungkin yang ingin membuat untuk keluarganya di masa-masa sekarang, mungkin banyak waktu di rumah ya. Jadi sudah dihidangkan Masya Allah, yang panas ada 2 macam ya tadi, dari hulba dan ini dicampur susu, serta ini yang dinginnya, maaf, ini ada supnya 1. Jazakallah khair, Dok. Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Ya, mudah-mudahan bermanfaat jadi amal jariah buat antum insyaallah. Baik teman-teman sekalian, ini kurang lebih bahasan kita pada kesempatan ini, dan sekali lagi kita ucapkan jazakallah khair kepada Akh Ridha yang sudah coba partisipasi di acara kita ini. Mayoritasnya sudah coba hadir. Itu juga dengan teman-teman tim yang jazakumullah khair sudah berusaha membantu saya untuk mendapatkan apa yang ada di hadapan saya ini. Tentu ada ahsola yang sudah capek ngeliling sana sini ke pasar, ke toko buah mencari demi untuk ini, dan insya Allah ini cukup banyak orang yang menontonnya. Teman-teman tim kameramen yang juga sibuk, walaupun di saat sekarang ada rolling dan ada juga jam waktu tertentu saja untuk kerja. Setelah ini mungkin live malam, saya akan live sendiri. Tapi semua ini insya Allah upaya-upaya dari kita semuanya dengan tujuan untuk bisa saling berbagi satu sama yang lain. Dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita tentunya dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga yang tidak kalah pentingnya teman-teman di rumah mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bahas ini. Dan juga kami pribadi dan keluarga juga mendapatkan manfaat. Karena juga saya pada saat mempelajari ini juga cukup banyak tambahan informasi yang baru bagi saya. Dan Alhamdulillah saya langsung praktikin juga di rumah supaya tidak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan dan tidak mengamalkannya. Kemudian juga teman-teman sekalian, saya tentu memohon maaf bila ada kekeliruan dalam ucapan, dalam tutur kata, mungkin dalam penyebutan istilah-istilah, apalagi kalau yang ilmiah, karena itu memang bukan bidang saya. Jadi harap dimaklumi tentunya, dan juga saya berharap apa yang sudah kita pelajari bisa kita praktikkan dalam hidup kita. Saya berharap teman-teman terus menyebarluaskan dakwah kita ini, dan bukan cuma ini, ada banyak ceramah-ceramah kami di YouTube. Anda bisa datang ke medsos resmi, baik di IG, di Facebook, di Instagram, di Khalid Basrama Official. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian untuk mendukung menyebarluaskannya. Anda silakan subscribe, juga ada tekan loncengnya supaya dapat selalu informasi baru dari kami. Dan jangan lupa juga di like, karena dengan sedikit Anda menekan tombol like, berarti Anda memberikan dukungan terhadap dakwah. Dan ini menandakan selama tersebar Anda juga punya andil dalam masalah itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengulangi sedikitpun dari pahala yang dari orang yang mengikutinya. Makin banyak orang yang memfollow, mengikuti, ya, melike, ya, mensubscribe, maka makin tersebar dan makin menjadi rujukan tentunya. Dan tentu kita semua punya andil dalam masalah itu. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.